Travelers, Eksotis Kepri di Kabupaten Lingga kembali mengajak travelers menyelusuri jejak sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Riau, Lingga. Hai travelers, saat ini saya sedang berada di makam yang di Pertuan Muda Riau 10, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi atau yang dikenal dengan Makam Merah. Ingin tahu sejarah dan keindahan yang ada di Makam Merah? Bersama saya Lena Zara, ikuti Eksotis Kepri selengkapnya. Masih dalam satu kompleks situs Istana Damna, peninggalan Kesultanan Riau Lingga, travelers akan dibawa menuju Makam Merah dan Bilik 44. Ini adalah makam yang di Pertuan Muda Riau ke-10, yaitu Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Beliau dinobatkan menjadi di Pertuan Muda pada tahun 1858 sampai 1899. Ya. Sesosok beliau semasa hidup selain di Pertuan Muda, beliau juga adalah suami daripada permaisurinya Tengku Embung Fatimah, anak daripada Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Dan beliau ini juga terkenal dengan seorang yang alim, ulama yang mengamalkan tarikat Naqsabandi dan juga ahli sufi. Dan dia merupakan ayahanda daripada Sultan terakhir kerajaan Lingga Riau, yaitu Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Oke, Bapak bisa diceritakan sedikit kenapa beliau dimakamkannya di sini sedangkan istrinya dimakamkan di Pulau Penyengat? Karena memang kedudukan di Pertuan Muda itu lebih banyak ke Pulau Penyengat, ke Pulau Bintan. Akan tetapi karena Sultan terakhir adalah anak daripada beliau, maka beliau lebih lama duduknya di Lingga karena beliau juga membangun istana robat untuk kajian-kajian agama dan tempat tinggal. Karena ibundanya sering tadi ulang alik atau pergi ke Pulau Penyengat sehingga akhir hayatnya juga dimakamkan di Pulau Penyengat. Sementara beliau adalah seorang yang ulama, beliau banyak berkecimpung di sini, banyak membantu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II membina Istana Damnah, dan selanjutnya tadi membangun Istana Robat, sehingga beliau juga mangkat di sini dan tidak tadi dipindahkan oleh anaknya atau dibawa ke Pulau Penyengat bagaimana para leluhurnya juga di sana dikebumikan, tetapi beliau tetap berada makamnya di Lingga ini. Dan beliau juga digelar dengan marhum Damnah atau juga marhum Robat. Dan oleh anaknya Sultan terakhir tadi Abdurrahman Muazzam Shah, maka dibinalah tadi pembangunan ini dengan bersusah payah di malam-malam hari mendatangkan bahan-bahannya dari Singapura untuk tadi makam ayahandanya. Makam Merah adalah sebutan untuk peristirahatan terakhir Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang di Pertuan Muda Kerajaan Melayu Riau Lingga. Makam Merah terletak di lahan yang dibatasi pagar besi berwarna merah di sekelilingnya dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter pada sisi luarnya. Sampai saat ini, makam ini masih sering diziarahi para pengunjung yang sengaja datang untuk menghormati beliau yang juga merupakan pemimpin tarekat Naqsabandi. Setelah dari Makam Merah, saya akan melanjutkan perjalanan ke Bilik 44, salah satu situs peninggalan sejarah Kerajaan Riau Lingga. Dari Makam Merah, kita mengunjungi situs sejarah Bilik 44 yang merupakan peninggalan dari Sultan Muhammad dan Sultan Muhammad Muzaffar Shah. Dalam keterangannya dari berbagai sumber bahwa bangunan ini tidak pernah sungguh-sungguh berdiri karena saat itu Kesultanan memasuki masa konflik dengan Belanda. Melihat susunan pondasi dan struktur susunan bata merah,
bangunan ini dirancang cukup besar dan megah bila terwujud. Pak, bisa diceritakan sedikit sejarah di balik Bilik 44 ini, Pak? Ya, Bilik 44 ini berada di Kampung Damnah. Semula bilik ini direncanakan pembangunnya oleh Sultan Ahmad Shah Muhammad, Sultan Muhammad atau Muhammad Muazzam Shah yang memerintah tahun 1832 sampai 1841. Namun pembangunan ini dilaksanakan oleh anak endanya, yaitu Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang memangku jabatan pada 1841 sampai 1857. Karena Sultan Mahmud dimakzulkan sehingga pembangunan ini tidak dapat diteruskan dan pembangunan ini tidak siap karena hanya 32 bilik atau kamar yang dapat dikerjakan, karena menurut beberapa sumber bahwa untuk mencukupi 44 bilik itu dibangunlah bertingkat. Ada 12 tingkat lagi rencana dibangun di bagian atas. Tadi infonya tidak dimakzulkan. Maksudnya gimana, Pak? Dimakzulkan karena Sultan Mahmud Muzaffar Shah adalah orang yang tidak suka diatur, apalagi oleh Belanda, sehingga dia kenal juga dengan seorang yang selalu membangkang. Oleh Belanda pada waktu itu mempunyai pengaruh penting terhadap Kesultanan Lingga Riau, sehingga dia tadi dimakzulkan atau diturunkan dari tahtanya pada tahun 1857 dan diganti oleh pamannya, yaitu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Dan kita tengok di struktur cagar budaya Bilik 444 ini terdiri dari bata yang ukurannya sangat besar, yang tidak lazim dengan ukuran-ukuran bata yang pada kita jumpanya. Menurut beberapa peneliti bahwa diyakini bata ini adalah bata lokal dibuat di Daik Lingga ini. Karena apa? Karena memang tanah bahan pembuatan bata ini banyak dijumpai di kawasan-kawasan yang ada di Pulau Lingga ini. Jadi inilah bata yang digunakan untuk pembangunan Bilik 44 di masa lalu. Boleh saya pegang, Pak? Batanya berat ya, memang benar-benar bata asli ya. Iya, karena tadi sistem pembakarannya juga cukup lama. Sehingga keras. Sayang, tidak ada gambar atau ilustrasi dari masa itu. Seperti apa gambaran untuk rancangan bangunan ini? Travelers, Bilik 44 saat ini sangat bernilai. Ia bukan sekedar sebidang material tersusun sedemikian rupa. Hai Travelers, inilah perjalanan saya di Bilik 44. Bersama saya Lena Zahra, ikuti terus Exotis Kepri selanjutnya. Sampai jumpa.